dari Lamongan berkaitan dengan adanya semacam gangguan ya kalau saya pahami, yaitu ada beberapa undang-undang yang tadi akhirnya yang semestinya kita ini harus mendidik dengan cara yang benar, tetapi justru akhirnya terhalang dengan keberadaan undang-undang tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustazah, tadi kan kaitannya bahwasanya kita tentu kan yang jadi guru kita kan adalah Islam. Nah kemudian misalnya kita sudah alhamdulillah ya, misalnya kita sudah mampu me, apa ya, memberikan putra-putri kita arahan agar bisa ngaji Islam kafah, dan alhamdulillah tanpa merasa dipaksa juga mengikuti kajian Islam kafah. Nah kemudian permasalahan berikutnya adalah ketika mereka di luar itu mereka juga menghadapi begitu banyak situasi dan apa ya, baik itu pergaulan kemudian juga informasi yang itu terkadang apa ya, saya merasakan berat gitu ya, apa perbenturan antara apa yang sedang dikaji dengan yang mereka hadapi, yang akhirnya terkadang kalau misalnya mungkin ini pengalaman dari saya sendiri nggih. Jadi kadang akhirnya apa ya, menyesuaikan dengan kondisi sekitar, misalnya pergaulan atau dari sisi tetap dengan pakaian syar'i tapi ya agak dimodel. Kalau ini putri ya, jadi mengikuti apa ya perkembangannya ada sekarang, walaupun itu akhirnya mengambilnya yang minimalis Ustazah. Ya yang penting nutupi dada gitu ya. Padahal kan misalnya dari pondok pesantren, jadi kan saya aduh kok seperti ini ya. Nah sehingga bagaimana nggak cara kita untuk kemudian sebagai orang tua agar tidak terkesan menghakimi. Kadang gini, loh kamu kan lulusan pesantren kok begitu misalnya, kan itu juga tidak baik ya. Nah ini bagaimana cara yang agar lebih hangat dan bisa diterima oleh putra putri kita sehingga tidak muncul penghakiman, karena kan kadang harapan kita ekspektasinya tinggi ya, karena lulusan pondok ya harapannya mereka akan lebih mampu lah menghadapi situasi yang di luar. Tapi ya namanya remaja sekarang gitu ya, dengan pergaulan yang berbagai macam ragam, yang itu akhirnya kadang greget Ustazah sebagai orang tua, gemes, aduh ini udah ngaji kok ya masih begini, padahal kita juga nggak kurang-kurang ngasih tahu. Nah ini bagaimana caranya untuk satu apa ya, membentuk komunikasi yang lebih hangat dan lebih terbuka sehingga anak pun lebih kita mudah beri masukan. Kira-kira begitu Ustazah. Matur nuwun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Samarinda. Yang saya mau tanyakan, ya kalau peran Bapak itu agak kurang di dalam pendidikan apa Islam kafah ini, apakah mampu ya untuk membentuk generasi-generasi seperti yang diharapkan tadi? Seperti yang ya kalau saya tangkap sih perannya harus sinergi ya antara orang tua dan sekolahan juga serta lingkungan. Nah ini kan kalau peran ayah itu memang mendukung secara finansial, mungkin nggak ada larangan di situ. Cuma peran dia sebagai relasi saya sebagai ibu ini tadi untuk menghantarkan anak-anak itu tadi kepada generasi yang diharapkan tadi itu kurang gitu loh, kurang, bahkan cenderungan kesininya itu nggak ada sama sekali gitu. Nah, apakah saya itu harus duduk bersama dengan suami, dengan ayahnya itu tadi beserta anak-anak untuk membicarakan ini semua, atau saya memang harus berjuang sendiri nih untuk membentuk anak-anak saya tadi seperti yang diharapkan di dalam generasi temanya ini tadi. Itu aja sih yang saya tanyakan. Ustazah, bagaimana sikap kita jika anak-anak ini memang benar-benar tertutup dengan orang tuanya, walaupun orang tua sudah berupaya dengan berbagai cara. Ya, kemudian ada lagi, mohon izin bertanya, bagaimana pendekatan yang sebaiknya dilakukan apabila Ananda mulai cenderung ke idola K-pop, ya, Korea ya, drakor. Gitu. Bila bersama teman-temannya seperti punya kepribadian yang berbeda ya, kepribadian ganda dengan yang ada di rumah. Ya. Kemudian Ustazah izin bertanya, anak saya sedari kecil dekat dengan apinya, tapi sekarang lebih suka ya
dengan gadget, malas mengobrol, bagaimana sikapnya? Saat ini kami belum memberikan HP sendiri di saat teman-temannya sudah punya HP. Kalau ingin main HP, pinjam orang tua. Sebagai bentuk proteksi kami. Yang seperti ini bagaimana Ustazah? Kemudian bagaimana trik membangun komunikasi yang ketika anak kita jauh, seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana batasan menggunakan HP. Kemudian, bagaimana sikap kita sebagai orang tua setelah lulus dari NDM kok kepingin lanjut ke sekolah umum? Monggo pada Ustazah Faizah Roshidah, kita persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya menjawabnya tidak harus urut sesuai dengan tadi urutan penanya ya, tapi insya Allah saya akan gabungkan. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, yang harus dipahami itu bahwa amanah mendidik anak, membina mereka untuk kemudian pada saat mereka menjadi mukallaf, mereka itu sudah siap mengemban taklif, maka itu adalah amanah yang wajib ditunaikan oleh orang tua. Mereka adalah penanggung jawab pertama dan utama, guru pertama dan utama. Sehingga idealnya sebenarnya adalah mereka menjadi pelaku pembinaan atau pendidikan itu sendiri, kalau memang mereka itu mampu. Tapi kalau kemudian mereka ada pada kondisi tidak mampu, kewajiban tadi kan tidak hilang. Mereka boleh kemudian menghadirkan guru-guru lain, orang-orang lain, mungkin juga institusi pendidikan yang mereka pandang bisa membantu menyelesaikan amanah tersebut. Tetapi itu bukan untuk mengalihkan dan tidak bisa untuk mengalihkan tanggung jawab sang orang tua tadi. Itu harus dipahami. Sehingga tidak boleh ada mindset orang tua yang dia itu memilihkan guru terbaik, sekolah terbaik dalam pandangan dia, lalu menyerahkan anaknya itu seperti membawa baju laundryan ya, baju cucian kotor ke tempat laundry. Saya akan bayar berapapun biayanya. Pokoknya nanti waktu saya ambil baju kotor ini sudah dalam keadaan bersih, sudah dalam keadaan rapi, wangi. Kalau enggak begitu saya protes. Ini mental laundry kayak begini ini, itu enggak boleh ada dalam benak orang tua ketika dia menghadirkan guru-guru lain untuk membantu dia melaksanakan amanah pendidikan dan pembinaan anak yang jadi tanggung jawabnya dia tadi. Jadi tidak boleh kemudian dia dengan alasan kan katanya sekolah ini, pesantren ini dulu saya baca di flyernya itu akan menghasilkan output anak yang solihah. Dia berkepribadian Islam, bahkan akan menjadi anak-anak atau generasi yang siap mengemban dakwah Islam. Nah, kok ini anaknya pulang sholat subuh saja harus saya bangunkan? Kok ngomong dengan orang tua juga kemudian tidak menunjukkan adab yang bagus? Ini berarti salahnya sekolahnya, ini salahnya gurunya, salahnya pembinanya. Dia sibuk kemudian menyalahkan pihak-pihak lain karena merasa tanggung jawab dia hanya membayar tadi, menyelesaikan biayanya tadi. Pada sebenarnya hukum asalnya itu kan dia yang mendapatkan amanah untuk menyiapkan anaknya tadi itu berhasil memiliki profil kepribadian Islam. Kalau bahasa umumnya dia solih, dia baik, dia siap taat kepada Allah dan muslih. Dia siap memperbaiki kalau ada yang nggak betul, tidak sesuai dengan tuntunan syariat di depan dia, di sekitar dia tidak diem saja. Memang itu profil dasarnya generasi muslim itu kayak begitu, siapapun itu harus solih, muslih. Dia harus berbadan Islam, itu artinya dia itu memang baik, tapi dia juga memperbaiki. Dia taat kepada Allah, tapi dia juga akan membuat ketaatan itu disebarkan di tengah-tengah masyarakat. Itu profil dasarnya. Nah, profil dasar ini itu tidak, saya perlu sampaikan, tidak dipengaruhi
oleh minat ataupun bakat. Ya. Jadi tidak ada ceritanya anak saya tidak bakat jadi soleh, tidak bakat rajin sholat, itu tidak ada. Tidak bakat bisa ngaji, tidak ada. Kalau untuk membentuk profil dasar ini itu tidak butuh bakat ataupun minat. Nggak minat ngaji ya dibina harus minat ngaji. Nggak minat untuk memahami apa yang kemudian disampaikan oleh Allah berupa hukum-hukum Islam yang perlu mereka amalkan, ya harus dibikin ngerti. Nggak nunggu ada minat dan bakat baru kemudian dia itu dicetak untuk memiliki anak yang berkepribadian Islam. Nah, apakah itu harus kita masukkan ke pesantren atau ke sekolah Islam? Nggak harus. Bahkan kalau misalkan para orang tua itu merasa sanggup mendidik anak tadi itu hingga usia maksimalnya itu untuk balik itu kan 14 tahun. Itu dia sendiri yang jadi gurunya. Nggak masalah untuk mewujudkan profil dasar itu. Nggak harus. Jadi kalau kemudian tadi ada pertanyaan, habis dari NDM nanti mau sekolah umum gimana? Sebenarnya ya nggak apa-apa. Asalkan kan begitu kan, asalkan orang tua kan tetap dapat amanah tadi itu untuk memastikan kalau misalkan di umum itu diajarkan pemikiran-pemikiran yang salah, ya dia harus tahu bahwa resikonya, dia harus memastikan pemikiran yang salah tadi, kalau anak saya belum ngerti ya saya harus hapus, saya harus revisi, atau sebelum dia itu masuk ke dalam dunia pendidikan yang di situ pemikiran-pemikiran rusak juga ditawarkan, berarti saya harus beri modal imunitas dulu di rumah dalam pendidikan yang saya lakukan, ya silakan begitu. Jadi tidak harus sebenarnya apakah harus anak saya itu saya sekolahkan sejak TK atau PAUD, tidak harus. Mau dilakukan homeschooling sendiri sama orang tuanya juga nggak apa-apa begitu, nggak masalah. Apakah harus sekolah Islam? Apakah harus sekolah tertentu? Juga nggak harus. Pokoknya tanggung jawab tadi difahami, itu tanggung jawabnya orang tua. Kalau kemudian dia itu menghadirkan guru-guru lain, pastikan itu adalah dalam rangka merealisir tanggung jawab orang tua tadi. Maka orang tua itu benar-benar milih, kenapa kok saya milih ini? Kenapa kok di sekolah ini? Kenapa guru yang ini yang saya hadirkan? Kenapa guru-guru yang ini? Itu harus difahami, itu tanggung jawab penuh dari orang tuanya. Dan tidak boleh kemudian dia seperti mental laundry tadi. Itu. Lalu yang berikutnya, ketika kita bicara bahwasannya manusia itu kan juga punya amanah untuk mengelola bumi ini sesuai dengan aturan Allah ya. Di Al-Baqarah 30 ketika Allah menciptakan Nabi Adam itu kan Allah menyampaikan hendak menciptakan khalifah fil ard yang dia nanti itu akan memimpin pengelolaan bumi dengan sesuai dengan tuntunan Allah. Nah, di situ itu pasti kita manusia ini itu akan berbagi peran mau mengelola bumi ini. Posisinya ada yang jadi guru, ada yang ngajari tentang bagaimana dia itu mengambil porsi mengelola hutan dengan benar, mengelola laut, mengelola mengurusi, memberikan layanan kesehatan, menjadi dosen, menjadi dan seterusnya. Itu kan berbagi. Nah, di situ itu adalah profil tambahan. Kalau profil tambahan seperti ini, arti itu tidak harus semua anak itu jadi dokter, tidak harus. Tidak harus semua anak itu jadi mujtahid. Tidak harus, karena ada mereka-mereka yang memang tidak memiliki kemampuan untuk misalkan menghafalkan hadis, menghafalkan Quran secara, padahal itu dibutuhkan untuk jadi modal menjadi seorang mujtahid misalkan. Ketika itu adalah profil tambahan, nah disitulah sebenarnya profil tambahan itu, disitu mempertimbangkan minat, bakat, dan kemampuan sang anak. Maka jangan memposisikan untuk hal yang sifatnya tambahan, profil tambahan ini juga seperti sesuatu yang wajib. Begitu. Jadi jangan kebalik. Anaknya boleh nggak soleh, tapi harus jadi dokter loh. Padahal selama dia kuliah tadi dia itu bolak-balik izinan, tidak pernah diperhatikan. Itu malah salah orang tua. Jadi harus paham dulu ini sebenarnya dalam konteks sederhananya itu kita mendidik anak kita dan mencetak mereka itu jadi generasi yang tangguh itu sebenarnya. Kalau yang jadi tanggung jawab langsung kita itu adalah kesiapan mereka untuk pada saat yang mereka bertanggung jawab atas seluruh amal mereka sudah siap mengemban taklif. Saat mereka mukallaf, mereka siap menjadi hamba Allah yang taat kepada Rabbnya, melaksanakan Islam, mengemban Islam, mendakwakan Islam. Itu profil dasar. Profil tambahan, maka di situ pertimbangkan kemampuan anak dan minat dan bakatnya juga. Jangan dipaksakan.
Kemudian dari sisi itu tadi untuk juga sudah menjawab pertanyaan tentang apa milih sekolah setelah ini, dan juga kadang-kadang anak tadi itu taat sih pakai menutup aurat sih, tapi minimalis karena dipengaruhi oleh style-style yang ada hari ini. Pada saat kita itu ada persoalan apapun yang kemudian kita hendak selesaikan, misalnya konflik antara ibu dengan anaknya tadi, ibunya punya ekspektasi, oh anaknya lulusan pesantren yang mestinya mungkin kerudungnya itu yang besar, mungkin begitu. Sementara kemudian anak itu ketika dia itu bergaul dengan teman-temannya pada hari ini, memakai kerudung seperti itu menjadi tekanan yang lebih besar ternyata, karena dia itu disebut dengan emak-emak kah, dikaitkan dengan teroris kah, dengan yang itu membuat dia kemudian mengolahnya untuk kemudian mengambil pilihan yang ternyata berbeda dengan harapan anaknya. Maka di situ prinsipnya itu kan gini, setiap ada masalah apapun, tanyalah kepada Islam. Itu kan konsekuensi iman kita itu kan begitu. Setiap kali kita itu ketemu dengan pertanyaan apapun, persoalan apapun, maka jawaban itu bukan apa kata saya, apa kata anak saya. Ini sama juga dengan ketika konflik dengan suami istri ya dia. Dalam rumah tangga. Solusinya itu sama-sama harus siap untuk sama-sama mendengar dan membuka apa jawaban Islam dalam hal ini. An-Nisa 65, nanti tolong dibuka ya. Nah, An-Nisa 65 di situ kan konsekuensi iman itu adalah kita itu menjadikan Muhammad sebagai hakim atas segala persoalan yang kita hadapi, dan kalau kemudian sudah ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad, oleh Islam, ini jawabannya sami'na wa ata'na. Tidak didapati pada diri kita keberatan sedikit pun. An-Nisa 65 nanti dibuka. Nah, di situ berarti kan solusinya itu adalah kembali merujuknya kepada Islam. Bukan apa maumu, apa mau anakmu, bukan apa kata suami, bukan kata istri. Harus sama-sama di situ. Begitu nanti sudah ketemu, dibuka sama-sama, ternyata jawabannya A, samina wa ata'na, semuanya merasa ridho dengan itu. Sama dengan ketika misalkan persoalan pakaian tadi, kalau memang kemudian oh itu menurut ibunya kurang tepat, menurut anaknya ini justru yang terbaik gitu ya, sesuai situasinya. Buka tuntunan Islamnya seperti apa. Kalau tuntunan Islam mengatakan bahwa menutup aurat itu mengulurkan khimar itu adalah ilai juyub, dan makna itu adalah hingga menutup perbatasan bukaan baju bagian depan, itu sudah memenuhi syar'i, tidak harus kemudian selutut, tidak harus kemudian misalnya begitu, maka kita letakkannya ya itu syar'i, begitu, itu syar'i, itu tidak kemudian sesuatu maksiat. Dan jangan kemudian berlebih-lebihan sampai memandang hal tersebut itu menjadi seperti maksiat anak kita itu, padahal kan dia nggak maksiat, karena itu nanti justru memang akan menjadi sebuah hal yang dirasa apa namanya, syariat ini menjadi sesuatu yang memberatkan dan menjadi awal konflik saya dengan orang tua itu selalu persoalan syariat, sehingga nanti itu malah jadinya itu ternyata malah padahal sebenarnya itu halal gitu loh, padahal sebenarnya itu boleh, bukan terkategori maksiat gitu. Sama dengan kalau misalkan konflik antara suami dan istri itu, kalau halal itu sifatnya itu bukan prinsip, bukan halal haram, masalah apa memelihara hewan misalnya, dalam pandangan istrinya tidak suka, padahal kemudian ya boleh-boleh saja, tinggal kemudian hukum syaratnya boleh, tapi kemudian apa yang bisa dipertemukan di situ, tapi di situ sama-sama bersiap melonggarkan diri untuk tidak menjadikan itu sebagai seolah-olah misalkan suaminya bermaksiat, karena itu nanti akan menutup pintu komunikasi lebih lanjut, hal-hal yang lebih lanjut. Lupa naruh anduk basah di atas kasur, itu kan saya sering baca di sosmed itu, yang seperti itu kemudian diposisikan tuh sampai seperti hampir kayak suaminya itu melakukan kemaksiatan seperti menjadi LGBT kah atau berzina kah, kan ya beda gitu. Jadi marahnya itu kadarnya. Jadi seperti itu sih harus dibedakan mana yang prinsip, mana yang itu bukan. Dan kalau memang itu sesuatu yang dibolehkan dalam syarak, ya kita mengikuti hukumnya sesuai dengan tuntunan syarak itu. Itu kemudian kalau kita bilang ini ada tanggung jawab para orang tua untuk mendidik anaknya, tapi faktanya tadi saya terangkan bahwa hari ini sistem yang sedang menaungi kita, sistem sekuler itu juga membuat kita merasa kesulitan mendidik, karena diundang-undangkan juga ternyata hal-hal yang itu kontraproduktif seperti tadi hak asasi manusia tadi.
Itu kan tadi saya tunjukkan contohnya. Ada sekolah ramah anak. Maksudnya apa ramah anak itu? Dikenal yang namanya ke apa namanya sanksi atau hukuman secara fisik. Padahal kalau kita buka ke dalam tuntunan Islam, kita mengenal itu runtutan bagaimana proses pemberian hukuman itu. Kalau anak belum memayis, memang tidak ada hukuman. Kalau anak sudah memayis, maka di situ ada beda. 7 tahun dengan 10 tahun. 10 tahun mulai boleh diperkenalkan yang namanya hukuman fisik. Itu pun apa namanya? Pendetilan bagaimana kebolehannya itu. Nah, di situ itu mengilmui itu tentu saja menjadi suatu keharusan supaya kita tidak salah. Misalkan yang kayak fatal ya, saya pernah baca apa di Tulungagung atau di mana gitu. Jadi seorang guru mau menghukum muridnya itu rambutnya panjang atau apa, pokoknya hukuman itu adalah digundul sebagaimana digundul atau dicukur sebagaimana ketatapan di dalam sekolah itu atau pesantren itu. Tapi dia nggak tahu, dia salah dalam menempatkan bahwa yang diberi hak kewenangan untuk memberi sanksi dalam Islam itu adalah sang pendidik atau guru atau orang tua. Jadi takdib memberi sanksi dalam rangka pendidikan itu adalah hak para orang tua atau guru atau pendidik, bukan pihak lain. Nah, dia tidak boleh kemudian meminjam tangan orang lain untuk menghukum sang murid atau sang anak tadi. Misalkan guru itu tadi yang saya ceritakan itu, dia menghukum muridnya yang salah dengan cara temannya muridnya itu disuruh maju satu persatu nyukur, berkontribusi nyukurin si anak ini. Ini salah besar. Membuat sang anak tadi yang tadi dia tidak punya masalah dengan teman-temannya, dibikin oleh gurunya menjadi punya masalah. Karena dia seperti dibully secara massal karena ketidaktahuan gurunya. Nah, ini kan juga fatal. Jadi di sini kita paham bahwa tidak semata-mata karena aspek hambatan kita itu untuk tidak bisa melaksanakan pendidikan sebagaimana seharusnya, itu tidak semata-mata karena ada aturan yang itu nggak sesuai dengan Islam. Betul ada itu. Tetapi yang harus diakui sejak awal itu adalah kita sendiri sebagai gurunya, sebagai pendidiknya, sebagai orang tuanya, itu tuh memang harus punya modal untuk melakukan proses pendidikan tadi. Kalau enggak, bisa jadi kita jatuh pada melakukan kesalahan tadi. Sembari kita juga paham bahwa ketika satu kesalahan itu disistemkan, yaitu kayak tadi itu dibikin aturan, maka yang terjadi itu memang pengaruh kerusakan itu lebih besar skalanya, lebih masif, karena akhirnya ini masuk dalam sistem pendidikan, guru-guru takut marahi, akhirnya anak-anak murid-murid tadi menjadi lebih liar dan lebih tidak memiliki penghormatan sama sekali, tidak punya adab. Ada yang nantang gurunya, ada yang ngetapel matanya, ada yang bahkan membunuh dan seterusnya itu. Ya itu kita bisa paham loh. Ya karena disistemkan. Toh nanti kalau misalkan kemudian mereka itu salah, kena masalah pidana, ternyata aturan pidana yang salah karena juga nggak mengambil dari Islam, itu mengatakan mereka masih anak-anak. Nah kalau dalam pandangan Islam, batasan anak-anak tadi itu ya jelas. Itu sampai mereka itu mukallaf. Kalau pakai umur maksimalnya itu adalah 14 tahun. Jadi kalau kemudian dia sudah 18 tahun, itu sudah manusia dewasa yang negara memiliki kewajiban menerapkan hukum atas mereka. Kalau mereka melakukan maksiat pada waktu masih anak-anak, pemberian sanksinya namanya takdib. Dalam rangka takdib itu haknya guru, orang tua, murid, orang tua dan pendidik. Tapi kalau kemudian mereka sudah dewasa, itu kewajiban negara untuk menjatuhkan sanksi kepada mereka karena itu sebagai kriminalitas. Itu penjagaan terhadap masyarakat. Nah, yang kayak begini kan, oh berarti kan kita paham, oh iya kerusakan ini ya akhirnya lebih besar kalau kemudian aturan salah diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Maka apa yang harus kemudian muncul pada benak kita, kesadaran kita, selain saya itu harus ngaji, saya harus memiliki modal untuk membina dan mendidik, harus ada di tengah-tengah umat ini memang sebuah upaya untuk membangun kesadaran kolektif agar masyarakat Muslim ini secara keseluruhan tuh memahami bahwa mereka itu butuh kembali kepada Islam. Mereka itu butuh yang diterapkan kepada mereka itu aturan-aturan yang benar. Karena dengan cara itulah kita itu bisa menyediakan tanah yang kondusif untuk tumbuh kembang pohon kepribadian anak kita, udaranya juga bersih, tidak ada polusi, tidak ada pemikiran-pemikiran yang rusak. Itu ya kalau kemudian aturan Islam itu digunakan untuk diterapkan secara sempurna. Berarti ada dakwah. Nah, berarti kita harus mengarah ke sana. Jangan jadi orang tua yang malah gini sama anak-anaknya itu, jangan ngaji
Jangan ngaji yang terlalu fanatik, semua dipelajari harus dari Islam. Nanti kamu jadi anak radikal. Berarti itu malah kesadaran yang salah kan gitu ya. Padahal seharusnya kan justru malah dia itu bersyukur dan paham bahwa harus ada itu, bahkan terlibat dengan itu seharusnya. Itu mungkin untuk yang berkaitan dengan proses pendidikan dan kaitannya dengan kebijakan yang ada hari ini. Nah, saya masuk ke dalam Ustazah bahwa anak-anak itu waktu mereka kecil, mereka itu sebenarnya ya dekat dengan kami gitu ya. Saya sampaikan ya, sebenarnya secara alami itu orang tua itu kalau pada usia dini asalkan mereka terlibat dalam proses pemberian pelayanan hikmah pada anak usia dini, memang mereka alaminya akan dekat. Tapi ketika masuk ke 7 tahun kedua, itu nggak semata-mata pelayanan. Padahal mereka juga makan yang masih saya siapkan, modal ya sanggup yang masih dikasih. Nggak bisa secara otomatis di situ terus mempertahankan kedekatan. Karena pada waktu usia 7 tahun kedua itu, mereka fasenya sudah tidak lagi sekedar pembiasaan atau kebiasaannya gimana. Tapi di sini ini bentuk amal mereka, sikap yang dipilih, perilaku yang dipilih itu dipengaruhi oleh pemikiran yang mereka punya. Sehingga yang harus kemudian kita menangkan itu adalah memenangkan akal dan juga hatinya gitu ya. Maksudnya memenangkan akal itu kita itu memastikan mereka punya modal pemahaman yang benar yang bisa berpengaruh kepada amal. Dan terlibatnya kita di situ itu akan membuat kita itu memiliki posisi tertentu di hati mereka. Karena tidak mungkin proses itu dilakukan itu hanya misalkan di 1 bulan sekali, di akhir pekan. Saya memang sibuk, gak bisa ketemu banyak, tapi waktu yang saya punya saat ketemu dia itu sangat intensif. Bagaimana kemudian Bapak Ibu bisa gambarkan ketika hanya ketemu di akhir pekan dan itu kemudian dilakukan dengan cara jalan-jalan supaya dekat ya, jalan-jalan makan. Sementara seminggu 6 hari yang lain di situ dia pernah pulang dalam kondisi merasa sangat sedih, terpukul, dia dibully sama temannya atau mengalami kekerasan oleh temannya. Dia pulang ke rumah tidak pernah ada orang tuanya. Dia tidak tahu bagaimana cara memanage rasanya ini, apakah tindakannya nangis itu benar, marah atau benar apa tidak, dia balas benar apa tidak. Dia tidak ada yang memberi tuntunan di situ. Demikian pula ketika misalkan suatu saat dia itu merasa berbahagia karena dia dapat nilai bagus, berprestasi, dia kemarin dapat penghargaan di sekolah, dia pulang tidak pernah ada orang tuanya, tidak pernah ada yang sempat dengar ceritanya. Sudah lewat, kalau seminggu kemudian baru diceritakan dia sudah berbeda gitu. Dia pengen cerita, tidak ada orang. Maka di situ bagaimana menggantikan 1 minggu yang hanya di akhir pekan itu bisa mengcover yang kemudian kepentingan keperluan dia itu belajar dibersamai, install sakofahnya, cara menerapkan pemahamannya, cara memanage rasanya, menyelesaikan persoalannya itu bagaimana, kan tidak bisa. Jadi tidak berlaku kemudian yang penting kualitas. Ya bagaimana ada kualitas kalau tidak pernah ada kuantitas. Kalau nggak pernah ada waktunya, bagaimana bisa kita ngejar kualitas? Nah, sekarang pertanyaannya jadi gini, kecilnya dekat, tapi kok besarnya sekarang enggak? Sebenarnya kalau memang kemudian kita tadi itu benar-benar telah terjalin kedekatan itu secara bermakna, kalau masa kecil tadi itu karena hikmah, kalau masa 7 tahun kedua itu karena memang kita terlibat dalam proses pendidikan dan pembinaannya. Kalau misalkan kita itu titipan ke sekolah lain atau guru lain atau pesantren, berarti di situ wajib anak itu sadar betul dan merasa betul bahwa pesantren ini, sekolah ini, guru ini, itu hanya hadir itu karena orang tua saya yang memang menghadirkannya, memilihnya dengan penuh kesadaran, dan orang tua saya terkoneksi betul dengan para guru-guru di situ. Apa yang diprogramkan di pesantrennya itu juga adalah programnya orang tua. Apa yang diajarkan orang tua nyambung dengan di sekolah. Kalau dia itu nangkep ya seperti itu, maka posisi kita adalah satu tim dalam pandangan anak. Ketika gurunya ngajari, dia akan bisa melihat itu juga bagian dari pelajaran yang tidak disampaikan oleh orang tua saya kepada saya sebenarnya. Maka bisa dekat. Tetap meskipun pulang dari pondok itu hanya beberapa kali sekali, ya tetap akan dekat. Dan pada semakin besar itu memang nggak harus kedekatan itu kelihatan selalu sama-sama. Kalau sama-sama ya memang sudah ada umurnya gitu loh. Nah, tapi kalau kemudian itu ternyata lepas, misalkan tadi itu kayak mindset mindset laundry tadi, ya berarti harus ditobati.
harus ditobati. Ya wajar kalau kemudian mereka itu dia merasa nggak terlalu dekat lagi karena memang sebenarnya kurang adekuat relasinya tadi. Bahkan dia mengiranya kalau kalau nanya tentang kebaikan nanti lewat gurunya, berarti itu adalah alamnya pada waktu saya di pesantren. Kalau di rumah, orang tua saya tahu apa, dia nggak tahu. Sehingga ya di sini itu adalah masa di mana tidak perlu pakai syariat gitu. Jadi sholat malam itu kalau di pesantren, kalau di rumah ya sudah tidak lagi. Kalau menutup aurat ya kalau waktu di pesantren, kalau di rumah sudah tidak lagi. Nah itu berarti mungkin ada yang tidak terkoneksi di situ. Di luar itu, Bapak Ibu sekalian, ingat bahwa kita itu mendidik anak itu tidak dengan kemampuan kita sendiri ya. Artinya kita itu mendidik bersama Allah yang menggenggam hati anak-anak kita, pikiran anak kita itu. Allah yang maha membolak-balikkan hati dan Allah yang maha berkuasa atas apapun. Maka selalu langitkan doamu dimanapun kita berada, anak ada bersama kita, anak tidak bersama kita itu. Doa itu jangan putus. Jangan putus. Dan supaya kemudian ikhtiar kita itu tadi itu meskipun kita belum sampai pada bisa jadi guru langsung anak-anak kita karena ilmu kita itu tadi itu belum mencukupi misalkan, sangat penting tertangkap oleh anak bahwa orang tua berusaha untuk merealisir profil yang sama yang orang tua inginkan. Anaknya itu kan diinginkan oleh orang tuanya jadi anak soleh. Anak melihat orang tua itu terlihat sekali ikhtiarnya untuk bisa jadi orang tua soleh. Kalau orang tua itu ngajari atau menarget kamu harus hafal Quran begini, dia juga harus lihat bahwa orang tua yang meskipun tertatih-tatih bolak-balik itu apalan ya hilang-hilang saja, tapi terlihat berusaha untuk tetap istiqomah di situ karena itu penting, teladan itu tadi. Kemudian yang benar-benar tertutup, apakah benar anak-anak benar-benar tertutup? Sebenarnya kalau dengan orang tua insya Allah enggak. Untuk Bapak Ibu sekalian itu punya kemampuan, punya banyak modal untuk anak itu akan mendengar meskipun kelihatannya nggak didengar. Jadi tetap positif thinking saja dan berusaha cari hubungan dengan anak-anak kita. Saya pilih yang terakhir terkait dengan kerjasama dengan para bapak. Begini, bahwa memang amanah itu diamanahkan kepada orang tua dan orang tua itu pemimpinnya adalah para bapak, yang itu bermakna adalah penanggung jawab yang paling besar itu memang adalah para bapak, betul. Tetapi tidak bermakna dibalik gitu ya. Kalau kemudian bapak itu adalah penanggung jawab utama anak-anak mereka dan keluarga mereka, itu berarti mereka tuh harus selalu jadi guru langsungnya dan porsinya waktunya harus paling banyak, itu juga tidak. Karena tobiinya para bapak itu memang mereka juga satu ada amanah untuk aktivitas di luar ya, mencari nafkah dan seterusnya itu memang butuh di luar. Dan yang kedua memang mereka punya amanah kepemimpinan di tengah masyarakat. Malah nggak layak kalau kemudian bapak itu terbiasa terlihat di rumah saja nganggur gitu ya, itu malah enggak tepat gitu ya. Tetapi mereka kemudian harus juga menunaikan amanah di tengah-tengah masyarakat, dan itu amanah kepemimpinan. Artinya mereka tidak hanya memimpin keluarganya tapi juga amanah kepemimpinan di masyarakat. Ada kalanya para bapak itu juga ada yang menjadi pemimpin langsung, ada kalanya itu menjadi orang-orang istimewa yang diberi oleh Allah kelebihan atau ilmu atau keahlian yang dibutuhkan oleh banyak orang, itu pasti juga akan menghalangi cukupnya waktu untuk berinteraksi dengan keluarga, misalkan ustadz, misalkan ya orang-orang dokter ahli, pakar yang seperti itu. Ada kalanya kemudian mereka mendapatkan amanah yang itu ternyata justru tidak memungkinkan kalau anaknya itu dibawa terus kemana-mana, misalkan mereka di medan perang, para tentara yang gonta-ganti tempat ya. Yang itu memang akhirnya kita juga bisa lihat bahwa bisa jadi ada situasi-situasi tertentu yang tidak semua bapak itu yang dimaksud dengan bisa membersama itu sampai pada tataran berbagi rata jamnya, mata ajar yang diajari orang tua bapak dan ibunya, itu tidak begitu maknanya. Tetapi yang ditunjukkan oleh Islam itu, kebaikan itu terletak pada ketakwaan dan ketaatan, ya kan? Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya akan aku bukakan pintu rahmat dari keberkahan dari langit dan bumi. Itu artinya kalau kita mau dapat keberkahan yang itu akan jadi kebaikan, menambah kenikmatan yang ada, itu tuh upayakan jadi berkah. Waktunya sama-sama sempit 24 jam. Tapi kok bisa kemudian bapak yang sibuk
di luar karena ngurusin umat, karena dakwah, karena ngajari, karena ngoperasi orang dan begitu. Sedikit waktunya di rumah, tapi kok anaknya jadi baik. Mungkin ada keberkahan yang Allah berikan di situ. Sehingga kita kejar keberkahannya itu. Keberkahan itu oleh Allah diletakkan pada asalkan yang kita lakukan itu dalam rangka itu ada karena iman dan karena ketakwaan kita kepada Allah, nurut, bukan karena yang lain-lain, maka insya Allah di situ ada keberkahan. Kalau memang bapaknya tidak sempatnya itu memang benar-benar karena melaksanakan ketaatan kepada Allah, jangan dimasalahkan. Justru para ibu ambillah porsi untuk membackup bapak tadi melakukan ketaatannya kepada Allah. Termasuk diantaranya bantu dia untuk tetap memiliki kedekatan meskipun waktu yang mereka punya terbatas. Jangan justru malah menjadi ibu-ibu yang malah meruntuhkan dan merusak kepemimpinan dan kehormatan para bapak di mata anak-anaknya. Jadi kuncinya ada pada kalau itu dalam rangka taat insya Allah jadi baik, gitu saja. Tapi kalau bukan dalam rangka taat ya itu pasti panen, pakai panen kerusakan, nganggur, nggak ngapa-ngapain, di rumah tidur tok, main game ya sudah, ya pasti jadi kerusakan. Nah, kalau kayak gitu tidak ada jalan lain ya taubatan nasuha sudah, taubatan nasuha, berhenti dari kemaksiatan itu tidak akan mengulangi lagi, menyesalinya. Kalau ada hak Adam yang atau hak anak atau hak keluarga yang di situ terambil, minta maaf, minta keriduan dari mereka. Jadi di situ bagaimana caranya? Berarti kalau saya menemui suami saya tidak terlibat, para ibu paling tahu bagaimana kemudian cara mengkomunikasikan kepada para suami atau pasangannya dengan cara yang paling mudah dan paling terasa enak untuk diterima. Maka ambillah usul tersebut. Gitu. Tapi yang tadi ingin saya pesankan, jangan malah jadi para ibu yang merusak kehormatan para suaminya, para bapak di hadapan keluarganya, atau merusak kepemimpinan para bapak. Dan kalau memang itu sebenarnya keterbatasan para bapak tadi itu karena dalam rangka taat kepada Allah, yakinlah kalau itu dalam rangka taat kita bisa ngejar berkah. Berkah itu waktunya itu kayaknya sedikit tapi ternyata cukup. Anak kita nggak dapat sentuhan dari bapaknya, tapi karena keberkahan yang diberikan oleh Allah, dia itu ketemu dengan guru-guru lain, termasuk punya ibu seperti ibu yang luar biasa, ketemu dengan guru-guru lain itu kemudian menyempurnakan kekurangan yang tidak bisa di-cover oleh bapaknya, tetap jadi kebaikan. Bisa jadi karena bapaknya tadi taat tadi, begitu. Mungkin itu Bu Endah.